Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-218. Pangeran Mangkunagara dikejar oleh Kanjeng Sultan. Pasukan Gula Klapa yang dikirim Sultan untuk mengecoh musuh sampai di Tarantang dan berhenti untuk bermarkas. Pasukan Mangkunagaran sudah mendapat berita bahwa dari arah timur laut datang pasukan Gula Klapa, yang berarti pasukan Sultan Giyanti. Pangeran Mangkunagara segera berangkat ke selatan dengan tujuan Banyudono. Tumenggung Grobogan yang menyamar sebagai pasukan Gula Klapa memantau pergerakan pasukan Mangkunagaran. Dia mengira pasukan Mangkunagaran akan kembali menyelinap ke timur lagi. Segera Tumenggung Grobogan mengirim laporan kepada Sultan bahwa pasukan Mangkunagaran sudah bergerak dari Bangak ke selatan. Saat itu Sultan sudah sampai di Larangan. Begitu mendengar laporan Tumenggung Grobogan, langsung mengerahkan pasukan ke Surakarta. Ada kekhawatiran bahwa musuh akan berbuat curang dengan menyerang kota di waktu malam. Pasukan Sultan sampai di Ganggang dan berhenti. Obruk Abraham dipanggil menghadap. Sultan berkata, "Katakan kepada anak Prabu, aku akan bermarkas di desa yang terlihat di depan itu." Obruk berkata, "Silahkan Tuan, itu desa Padibutan." Obruk lalu segera melesat ke Surakarta untuk melapor kepada sang raja bahwa Sultan akan bermarkas di Padibutan. Sang raja buru-buru memanggil dua wedono, Tumenggung Puspanagara dan Tumenggung Tirtawiguna, untuk mengerahkan pasukannya membuat markas bagi Sultan di desa Padibutan. Tumenggung Puspanagara dan Tumenggung Tirtawiguna mengerahkan Punggawa Gedhong beserta para paneket, mantri, dan jajar untuk membawa perabotan ke Padibutan. Sesampai di Padibutan, desa segera disulap menjadi markas yang nyaman. Bahkan dihias dengan aneka tanaman yang sangat indah. Ketika selesai, Sultan dipersilahkan masuk ke Padibutan. Ketika Sultan dan pasukannya masuk ke Padibutan, ternyata markas sudah siap dan tertata apik. Sultan sangat kaget dan memanggil dua punggawa yang memimpin penyiapan markas tersebut, Tumenggung Puspanagara dan Tumenggung Tirtawiguna. Keduanya segera menghadap. Setelah mengaturkan sembah, mereka disuruh duduk. Sultan berkata, "Apakah tuanmu dalam keadaan selamat?" Kedua Tumenggung menjawab, "Putra Paduka dalam keadaan selamat." Sultan berkata lagi, "Si Mangkunagara lewat mana dari utara?" Menjawab kedua Tumenggung sambil menyembah, "Melalui utara Gawok, ke barat laut arahnya." Sultan berkata, "Aku sangat khawatir kalau sampai menyerang kota. Alangkah susah hati anakku sang raja kalau sampai terjadi. Bagaimana sekarang beritanya?" Tumenggung Puspanagara menyembah, "Di desa Mojosongo, ke utara dan menyusur jalan." Sultan berkata, "Puspanagara, aku akan mengejar ke timur, lalu berbelok ke selatan." Dia itu siasatnya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Keturunan Mataram berhati maling, sekarang menjadi prajurit uraan. Sungguh memalukan. Hei Puspanagara, siapa temanmu?" Puspanagara tertawa dan berkata, "Si Tirtawiguna, cucu dari Adipati Sindurejo." Sultan tertawa. "Ini cucu Sindurejo masih kecil kok menjadi bupati. Apakah bapaknya mati? Ini turun dari siapa? Kok pandai menembak? Apakah punya ajian Danurwindo? Jadi awas kalau menembak. Kalau tidak seperti itu, siapa yang mengira dia bupati?" Puspanagara berkata, "Tuan, dia itu sangat ampuh. Yang diandalkan adalah giginya. Kalau musuh mendekat lalu digigit." Sultan tertawa terpinggal dan para bupati pun tertawa mendengar penuturan Puspanagara. Sultan berkata, "Hei segenap bupati, si Puspanagara itu tirulah. Kalau berteman, kekurangan teman ditutupi. Si teman tidak tahu kalau diledek. Kalau berperang itu nyokot seperti ular belang. Siapa yang diringkus takkan bisa melawan." Para bupati tertawa. Tirtawiguna yang diledek pun ikut tertawa terpingkal-pingkal. Sedang Gayeng bercanda, mendadak datang utusan yang melaporkan bahwa dua adik sang raja Surakarta datang, yakni Raden Mas Kaliman dan Raden Panulih.
Keduanya segera disuruh menghadap. Setelah menghadap, mereka segera mengaturkan sembah kepada Sultan. Sultan memeluk mereka dan mengecup kepalanya. Sultan berkata, "Aduh, sudah besar anak-anakku. Apakah belum punya nama dewasa?" Puspanagara menjawab, "Belum, Paduka." Kedua pangeran adik sang Raja Surakarta menyembah dan berkata, "Saya diutus putra Paduka Kanda Ratu mengaturkan jamuan sebanyak 10 tumpeng, buah semangka, timun dan tebu 7 pikul, juga mangga, salak, durian, manggis 7 pikul, serta 3 pikul jeruk dari Kapundung." Kiriman jamuan sudah diterima, lalu dibagi 3 bagian. 1 bagian diberikan kepada para wanita dan anak-anak, 2/3 diberikan kepada pasukan Sultan. Sultan sangat suka mendapat kiriman buah-buah. Seketika diambil jeruk Kapundung dan dimakan di tempat sambil meneruskan berbincang dengan para punggawa. Kedua adik sang raja diberi hadiah 2 ekor kuda kore dan uang masing-masing 100 rial serta kain bakal pakaian dari beludru hijau. Kedua keponakan mengaturkan sembah dan mohon pamit. Sultan kembali mencium kepala mereka. 2 punggawa Surakarta, Puspanagara dan Tirtawiguna ikut pulang mengiringi kedua pangeran. Sultan bermalam di Padiwutan selama 1 malam. Paginya bergerak ke Laweyan dan bermarkas di desa Kabanaran yang letaknya di sebelah selatan Laweyan. Di Kabanaran, Sultan bermarkas selama 9 hari. Mayor Istimolor dipanggil menghadap ke barisan Kabanaran di Laweyan. Mayor datang bersama Raden Tumenggung Sosrodiningrat yang kemarin berhasil lolos dari penyergapan pasukan Kudonowarso. Setelah bersalaman dengan Sultan, Mayor berkata, "Di luar ada Raden Sosrodiningrat yang baru saja mengantarkan serdadu Belanda membawa bubuk mesiu ke Kedung Jambal." Sultan lalu menyuruh agar Sosrodiningrat dipanggil menghadap. Sesampai di hadapan Sultan, Sosrodiningrat meletakkan keris dan mencium kaki. Sultan mencolek Sosrodiningrat dan berkata, "Bocah ini kok cepat sekali menjadi kakek-kakek. Nak, aku heran melihat 2 anakku, si Kaliman dan si Panoleh. Mengapa cepat besar? Sekarang aku melihatmu ternyata lebih cepat tua lagi. Ayo, katakan, sekarang apa pekerjaanmu?" Tumenggung Sosrodiningrat berkata, "Saya ditugaskan berpatroli di sepanjang jalan menuju barisan Kedung Jambal. Sekarang saya mohon petunjuk Paduka untuk tugas selanjutnya." Sultan tersenyum dan berkata, "Sudahlah, Nak, jangan dipikirkan. Musuh itu memang suka mengganggu seperti setan. Besok saya suruh pukul dan ringkus." Di tengah perbincangan, Raden Ronggo Prawirodirjo memohon izin untuk menghadap dan sudah dipanggil masuk. Ronggo Prawirodirjo melaporkan, "Paduka, ada musuh yang menyerah. 5 orang mantri ingin mengabdi kepada Paduka. Mereka itulah yang kemarin ditugaskan mengganggu di sepanjang jalan. Masih ada 4 mantri yang belum menyerah dan dari seluruh pasukan yang ada. Tetapi mustahil berani mengganggu lagi. 5 mantri tersebut adalah Pramusito, Dandang Wisomarto, Bogodento, Malang Sasmito, dan Surawinangun." Sultan berkata, "Panggillah para mantri yang menyerah. Aku ingin melihat seperti apa wujudnya." Ronggo Prawirodirjo keluar dan kembali masuk membawa mantri yang menyerah. Setelah sampai di hadapan Sultan, mereka disuruh menanggalkan pakaian. Si Dandang Wisomarto terlihat kekar berpunuk. Sultan tertawa melihatnya. Juga si Bogodento kekar, hidungnya besar. Adapun Pramusito, Malang Sasmito, dan Surawinangun, tubuh mereka bagus-bagus. Kelima mantri sudah diterima pengabdiannya dan diberi hadiah bakal pakaian beludru hitam dan topi berindak emas. Semakin besar hati mereka dan kepada mereka ditugaskan mengelola warga desa. Sultan berkata, "Beruntung si Sosrodiningrat mendapat teman untuk membantu pekerjaannya. Kalau kalian tidak berani kepada Kudonowarso dan Kartonagoro yang suka bikin rusuh itu, kalian berlima tidak usah ikut pasukan. Tinggallah di selatan Baki dan mengabdilah kepada anakku sang raja sebagai pembantu si Sosrodiningrat." Mereka berkata, "Paduka, tidaklah takut kepada mereka. Kalau Paduka izinkan akan kami kejar.
Keponakannya namanya Namengjoyo, dulu pengasuh di Kapurubayan yang di bawah kakek saya, Wongsodirjo. Sultan kaget mendengarnya. Apakah kakekmu dulu patih dari Kanjeng Paman Purboyo yang ketika di Pamarbung bernama Tumenggung Wironagoro? Si Malang Sasmito, engkau sekarang aku beri nama Ronggo Malangdirjo. Tumenggung Sosrodiningrat berpamitan setelah diberi hadiah seekor kuda kore yang besar. Para mantri yang baru saja menyerah disertakan sebagai bawahan Sosrodiningrat. Tugasnya menjaga jalan dan menjaga desa. Yang diikuti adalah 2 raja, yang sekarang ibarat sudah satu badan. Berangkat dari markas Kabanaran, Tumenggung Sosrodiningrat membawa 300 prajurit berkuda. Sampai di Luyu menggelar barisan di sebelah utara Gunung Wujil. Sultan kemudian berunding dengan para punggawa dan Mayor Istimolor. Sultan berkata, Mayor, engkau berjalanlah melalui timur. Musuh akan bergerak ke Demak menuju pesisir. Ayo kita ikuti kemanapun perginya. Engkau berangkatlah melalui Sukowati, lalu ke utara menuju Warung di Gerobokan. Sudah sepakat mereka. Istimolor segera kembali ke Kedung Jambal dan mengerahkan pasukan. Yang menjadi pasukan pembuka jalan adalah Dragonder Kapten Sungrat dan Tumenggung Arung Binang. Sultan juga berangkat dari Laweyan ke arah utara. Sehari berjalan, pasukan Sultan sampai di Cepoko. Sementara itu, Pangeran Mangkunagoro telah sampai di pinggir. Di sepanjang jalan melakukan penjarahan dan membakar rumah penduduk. Di Kubuh menyatroni markas kecil yang dijaga Belanda. 3 kopral dibunuh dan persediaan beras dirampok. Ketika masuk wilayah Demak, desa-desa dibakar. Di tempat lain, Gubernur Nicholas Harting dalam perjalanan dari Surabaya untuk pulang ke Semarang. Ketika Harting sampai di Juwono, mendengar berita adanya serangan Mangkunagoro ke Demak. Gubernur memutuskan berhenti di Juwono dan berharap Sultan segera mengejar musuh. Sementara itu, Mayor Istimolor dan Sultan dalam pengejaran mereka sudah sampai di wilayah Demak. Sultan dari barat dan Mayor Istimolor dan pasukannya dari arah timur. Pangeran Mangkunagoro sudah mendengar kalau dikejar. Segera memberangkatkan pasukan di malam hari menuju Warung. Sultan dan Istimolor kembali mengejar. Pangeran Mangkunagoro berhenti di Kumuncup. Sultan berada di Gerobokan dan pasukan Surakarta berada di Bloro. Pangeran Mangkunagoro kembali ke selatan melalui Pajang dan berusaha masuk ke tanah Mataram. Ketika sampai di timur Kalireco, melihat di arah barat datang pasukan dari Gunung Gamping dipimpin Kapten Market. Pasukan terdiri dari 200 serdadu Kompeni Kulit Putih, 300 serdadu Kompeni Islam, dan pasukan dari 4 bupati. Pangeran Mangkunagoro berbalik ke timur menghindar. Ketika sampai di Karangri, bertemu dengan pasukan Kapten Sungrat dan pasukan Surakarta. Kapten Sungrat menerjang barisan musuh dan pecahlah pertempuran. Pangeran Mangkunagoro yang berada di belakang segera maju ke depan dengan berani. Ketika pangeran terus maju, musuh diam saja, karena tidak tahu siapa yang sedang melaju. Ketika musuh sadar bahwa yang lewat Pangeran Mangkunagoro, segera mereka kejar. Tetapi yang dikejar sudah jauh dan kembali berkumpul dengan pasukannya. Mangkunagoro terus ke arah timur hingga berhenti di Ariboyo. Sementara itu Sultan dan Istimolor kembali lagi ke selatan. Pasukan Sultan sudah sampai di Dresanan dan berhenti untuk bermarkas. Kapten Market menghadap bersama Istimolor untuk melapor bahwa Pangeran Puruboyo telah menyerah di barisan Gunung Gamping dengan hanya membawa 10 orang. Sultan berkata, "Baiklah, aku laporkan kepada saudara Gubernur Nicholas Harting."